Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal eh, boleh nggak sih pakai oli full sintetik. Penulis kan sebelumnya itu ngomong bahwa eh, kalau mobil sudah agak tua sebaiknya jangan pakai oli full sintetik. Jadi oli full sintetik itu eh, agak kurang bagus sih ya untuk eh, mobil, kendaraan udah tua, terutama hubungannya dengan seal. Tentu ini general ya, nggak berlaku untuk semua karena ya eh, pabrikan juga ada yang berusaha untuk membuat seal itu oli full sintetik itu aman untuk seal, tapi ya eh, nggak semua seperti itu. Kalau kepercayaan masyarakat sendiri, kepercayaan banyak orang termasuk yang di grup oli full sintetik itu lebih bagus. Tahu lebih bagus dari mana? Dari dicoba katanya. Jadi mereka nggak ngasih uji lab atau apa ya, walau termasuk itu grup oli. Jadi nggak dari uji lab lah. Contoh jelasnya Bro Asep Subagja yang ya termasuk senior di LDIC kan ngomong gitu. Yang lain-lain juga sama, kalau menilai bagus atau enggaknya oli itu pasti dari feeling, nggak pakai uji lab. Nulis nggak pernah lihat uji labnya, paling yang melakukan cuma segelintir orang membandingkan kalau oli ini ausnya seberapa, tapi itu pun ya kacau. Kacau karena ya namanya aus enggak kan tergantung dari pemakaian juga ya, mana kita tahu cara pemakaian mereka. Misalnya di pemakaian pertama nggak pernah dipakai touring, yang kedua dipakai touring, kan beda. Nilai dari aus itu kan cuma dari ausnya tok ya, pemakaiannya, masa pemakaiannya lebih pendek dari rekomendasi kan kita nggak tahu. Biasanya detailnya cuma sedikit sekali, nggak banyak. Bahkan kadang nama motornya aja nggak disebut, tahun pembuatan motornya nggak disebut, kondisi motornya nggak disebut, kondisi apa kilometer per liternya nggak disebut. Biasanya yang disebut full sintetik itu nuruti tulisan di bungkus olinya, jadi bukan di ya, bukan berdasarkan analisa lab ya, enggak. Orang ngomong full sintetis itu seringnya berdasarkan eh, tulisan di bungkus. Jadi orang yang ngomong uji lab itu munafik ya, mereka ngomongnya uji lab tapi padahal ya nggak ada bedanya dengan orang biasa ya. Mereka lihat bungkus, percaya dengan bungkus, percaya dengan iklan ya, bahkan percaya sama sales. Karena misal di website resminya ditulisi oli mineral, tapi sama sales diomongi full sintetik, percaya aja. Mampir sebentar. Jadi eh,
gimana ya, orang kita tuh terlalu mudah percaya iklan, percaya sama istilah pabrikan, dan percaya sama pabrikan itu nggak peduli orang yang sanggup bikin apa merek oli dianggap bonafit. Nggak peduli itu pabriknya sekelas rumahan atau sekelas kilang minyak, sama saja disamakan. Jadi usaha yang levelnya sama kayak oli bekas gitu dianggap sama. Yes, lepas dari percaya atau tidak, itu orang nilai dari bungkus kan. Jadi ketika merekomendasikan oli full sintetik, mereka ya berdasarkan pada bungkus. Padahal tulisan pada full sintetik itu macam-macam. Full sintetik ada yang nggak beneran full sintetik. Full sintetik ada yang PAO, ada yang grup 3, bahkan ada yang grup 2. Dan oli sekarang mayoritas itu adalah grup 2. Full sintetik itu adalah strategi pemasaran saja, nggak ada hubungannya dengan bahan olinya. Di sisi satunya konsumen tidak mendapatkan bahan yang mereka inginkan, di sisi lain ini kurang lebih akan membantu konsumen. Membantu konsumen karena ya bahan olinya lumayan bagus, lumayan aman untuk seal. Jadi bahan grup 2 itu tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu membebani seal. Yang membebani itu adalah bahan PAO atau grup 3. Lucunya yang bahan grup 2 karena disebut full sintetis malah lebih disukai konsumen daripada grup 3 yang mineral. Oli mineral yang grup 3. Nah, ini malah jadi membentuk peristiwa aneh lah istilahnya. Karena yang pakai full sintetik malah sealnya lebih aman daripada mereka yang pakai grup 3. Jadi mereka beli full sintetik gitu ya, dapatnya grup 2 padahal jadinya aman sealnya. Terus begitu mereka pakai oli mineral yang grup 3 seperti misalnya Shell Ultra, seperti misalnya kayak beberapa oli Idemitsu yang kelas mahal-mahal, oli Idemitsu Ultra gitu, biasanya kan pakai bahan hydrocracked ya, atau Eneos lah. Itu ada yang hydrocracked. Nah, begitu konsumen pakai oli-oli tersebut, oli yang mineral ya, oli Jepang kalau bahan grup 3 biasanya tetap disebut mineral kan ya. Ada juga sih nyebut full sintetik ya, kayak Malup itu AHMMBX. Nah, tapi kalau dari pabrik aslinya sendiri biasanya disebut mineral. Nah, kalau pakai oli
seperti itu, malah lebih rawan terhadap seal. Karena ya dari kompatibilitas terhadap seal pun yang grup 3 itu lebih ekstrim daripada grup 2. Tapi ini kita bicara soal seal. Bicara soal apa jenenge? Soal kebersihan mesin. Nah, ini lain lagi. Penulis baru kepikiran ya bahwa banyak orang yang sebenarnya ngaku-ngaku netok pakai full sintetik, tapi pada kenyataannya yang mereka pakai adalah grup 2. Ada juga sih yang beneran beli PAO atau grup 3, tapi ya ceritanya sama. Ini kita bicara soal pembersihan mesin. Jadi entah mengapa ya, dari pengalaman penulis, justru oli grup 1 yang lebih awet daripada oli grup 2. Penulis ini bilangnya untuk pemakaian untuk pemakaian apa jenenge di motor penulis ya, motor yang punya penyakit fuel dilution. Fuel dilution itu membuat oli cepat encer. Nah, untuk motor yang penyakitan kayak gini, oli mineral itu jauh lebih awet dari oli grup 1 itu lebih awet. Mesan itu lebih awet daripada Prima XP, dari Enduro, apalagi yang lain-lain. Barusan penulis coba Adnoc, PTT, Valvoline. Itu feelingnya parah ya. Penulis lihat datasheet, safety datasheet, bahan mereka adalah hydro treated. Memang mungkin ada pengaruhnya dari additive viscosity index improver, tapi tetap bahan oli juga ya kerasa dari perubahan kekentalan dari hari ke hari. Cepat banget rusak. Padahal ya kayaknya bahan yang sama, hydro treated ini dipakai di yang mahal-mahal juga. Jadi seperti misalnya motul ya, mulai dari kelas paling murah sampai paling mahal semuanya hydro treated semua. Gak ngerti apa senggarai larang ya, senggarai murah apa senggarai larang apa. Jadi apa ya, kebanyakan oli hydro treated semua, dan hydro treated yang penulis coba kualitasnya sangat bervariasi. Hydro treated ya, sama yang menurut penulis bagus ya sekelas Fastro, sekelas Repsol, sekelas Bardah, itu lumayan bagus lah ya. Nggak bisa dibilang bagus, tapi lumayan bagus. Nah, kalau pakai oli seperti yang Adnoc, PTT,
valvo lincah. Maka ya olinya cepat rusak, umur oli sangat pendek, yang apa ya, bahkan di motor sehat pun rasanya untuk 2000 km itu sudah sangat mepet ya. Rasanya seperti itu. Jadi eh, penulis kalau membandingkan oli di NMAX ini dengan di Suzuki Spin sebelumnya, itu perbandingannya kira-kira oli yang tahan 3000 km itu bisa tahan 1000 km di NMAX ini. Kalau di Spin bisa 3000, di NMAX ini 1000. Kalau yang 6000 di NMAX ini bisa tahan 1500. Kalau oli-oli yang di NMAX ini cuma bisa tahan 300, 400, 200, itu ya oli-oli yang kalau di Spin tahannya mungkin 1500 atau 1000, atau bahkan ya 2 minggu ya. Kalau ngomong 2 minggu 1000 atau 500 km, 2 minggu itu anggap aja 500 km. Ya ini tentu enggak 100% konsisten ya, mesti ada naik turun, karena ya tentu efek dari fuel dilution itu membuat oli cepat encer kan. Sementara kalau dipakai di Suzuki Spin nggak ada itu, di Honda Beat juga nggak ada, di Suzuki Next 2 juga nggak ada. Macet. Tapi ya tetap lah ya, bahan oli yang jelek pasti lebih pendek, karena ya penulis sendiri membandingkan antara Mestran dan Fastron ya. Mestran nggak, yang SAE 40 sebenarnya bisa awet, tapi ya apa jenenge, kekentalan juga berpengaruh, terasa lah. Yang kekental lebih encer membuat umur oli lebih pendek. Penulis dalam melakukan review sebisa mungkin berusaha agar ya penulis nggak ikut-ikutan nggak mengikutkan efek dari kekentalan. Atau kalau misalnya cepat habis gara-gara olinya encer, ya penulis jelaskan. Jadi review antara Mestran dan Mestran 20W50, misalkan 20W50 itu pemakaiannya di motor penulis lebih lama, penulis tetap anggap yang Mestran SAE 40 lebih tinggi, cuma lemahnya karena kekentalan saja. Wah, wah, wah. Macet, macet. Ya wes, terus oli-oli dengan ya bahan grup 2 yang jelek. Kok bisa ada grup 2 yang jelek yang bagus, ayo ya? Karena ya kandungan bahannya beda, gelang minyak itu beda-beda. Ada yang apa? Kandungan sulfurnya sedikit, ada yang kandungan fosfornya sedikit, ada yang ya macam-macam kan. Namanya kilang minyak, sumber minyaknya beda-beda. Bahkan kandungan aromatik dan naphtheniknya juga bisa beda-beda. Ada yang parafinnya banyak, ada yang parafinnya sedikit.
ada yang apa ya, pokoknya kan campuran oli itu macam-macam, ada yang banyak ada yang sedikit gitu ya. Jadi hasil dari kilang minyak itu beda-beda. Untung-untungan. Jadi nggak selalu yang apa di negara maju lebih baik. Untung-untungan. Tapi ya penulis nggak bisa jelaskan mana yang apa negara mana yang produk grup 2-nya bagus. Oh iya, jangan lupa ya. Grup 2 itu yang ada yang apa? Dari oli bekas. Jadi kayak PT WGI itu. Evalup. Itu kan dia punya kilang minyak sendiri, produksi oli 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 olahan ya. Terus Eni merek Eni ini juga punya juga kilang minyak, dan mestinya nggak mereka pakai sendiri, mereka ya pastinya bakal dipakai juga di apa pabrik-pabrik yang lain, mesti ada yang pakai lah. Kalau nggak semua tapi mesti ada, nggak mungkin nggak ada. Karena ya merek pelumas kita kan banyak. Pilihannya beli pelumas di mana? Kan masa belum beli pelumas toh selalu impor. Kan mestinya cari yang murah. Tok konsumen dikasih apapun pokok nang tulisannya bagus-bagus kan mesti dianggap bagus kan. Kalau oli itu kan orang Indonesia percaya banget. Jadi pabrikan mau bohong pun nggak sungkan, karena konsumen Indonesia nggak kritis. Ya jadi kalau pas dapat oli mesin yang jelek, maka otomatis olinya cepat rusak. Kalau cepat rusak, ya umurnya kondisi mesinnya yang nggak akan bagus lah. Mungkin memang grup 2 itu masih termasuk bagus daya pelarutannya, tapi karena dipakai secara berlebihan, melebihi dari masa pakai yang seharusnya dari oli itu, ya oli bisa aja rusak. Menulis bilang seharusnya itu nggak menurut panduan buku manual tuh ya, tapi dari kemampuan oli tersebut. Kemampuan oli tersebut menilainya gimana? Ya dari dari ketika dipakai itu olinya cepat rusak atau tidak. Ketika dipakai apakah olinya kondisinya memburuk atau tidak. Dan orang biasanya ganti oli tidak berdasarkan kondisi oli. Orang itu ganti oli berdasarkan kilometer. Dia anggap kilometer rekomendasi pabrik atau bengkel itu pasti benar. Nah, terutama bengkel sih ya. Jarang orang nuruti rekomendasi pabrikan. Jadi kayak ganti oli itu kalau dipakai kalem-kalem,
Kan anu toh, ganti oli itu 10.000 kilometer kalau di mobil. Kalau dipakai ekstrim baru 5.000 kilometer. Kalau untuk motor itu kan panjang toh. Kayak NMAX ini 4.000, kayak PCX itu ya PCX 6.000. Panjang kan segitu. Tapi apa yang terjadi? Konsumen kan ganti oli tiap 2.000 kilometer. Dan itu pun juga terlalu panjang kalau kualitasnya semacam kayak AHM MBX2. Kalau yang di mobil juga ada yang ganti oli tiap 2.500 kilometer. Penulis pernah lihat. Ya, sekarang jarang bawa mobil sih. Kalau ganti oli juga nggak ditempeli apa iklan-iklan terus rekomendasi kapan ganti oli yang bagus ya. Nggak ditunjukin kayak gitu. Kalau dulu zaman sih ganti oli di bengkel ya, orang tua kelihatan 2.500. Wah, cepet banget lah. Dulu penulis ingat oli ini merek aneh-aneh ya. Suara mesinnya kuasar banget. Terus sekali-sekali itu kasih orang tua bapak penulis anjurkan oli resmi boh. Ya wis pakai oli apa jenenge Toyota. OM-nya Toyota kan ya saat itu masih bagus. Pakai langsung wah senyap mesinnya. Gak krungu suara apa-apa. Senyap banget. Senyap banget. Ya sejak itu ya penulis anu ya apa jadi agak memperhatikan walau enggak se ekstrim sekarang. Harusnya kondisi seperti itu yang dipertimbangkan, suara mesin halus atau kasar, terus tarikan enteng atau berat. Harusnya itu pedoman ganti olinya, jangan cuma kilometer karena nggak sesuai. Itu ya rasanya ya faktor kedua mengapa orang pakai oli full sintetik tapi kok ternyata masih nggak bagus ya. Terus gimana yang beli full sintetik beneran yang mahal-mahal kayak Liquimoli, kayak Amsoil? Kalau merek mobilan sama Raveno kayaknya masih lumayan bagus ya. Kayak Shell gitu ya. Kan itu bukan grup 2. Mengapa kok masih kurang bagus? Kalau menurut penulis itu beda lagi ya. Kalau itu yang seperti penulis jelaskan sebelumnya. Karena olinya sendiri punya daya pelarutan kurang baik dan terhadap seal cukup ekstrim ya, cukup kejam. Ya terutama sih kemampuan dari pelarutan sama anunya ya, sama apa jenenge kompatibilitas terhadap sealnya ya yang masalah utama. Yang pelarutan yang jelek ini menyebabkan kotoran
mesin gak larut. Jadi apa jenenge, nggak bisa larut ke olinya karena olinya kemampuan pelarutannya jelek. Jadi ya ya apa ya, mau lihat dua sisi sekalipun full sintetiknya asli, full sintetiknya nggak asli, keduanya kurang cocok untuk terutama mobil lama ya, mobil yang lebih dari 100.000 km. Kalau misalnya apa jenenge, tetap pakai oli-oli tersebut, ganti olinya harus lebih pendek daripada rekomendasi pabrikan. Jadi misalnya kalau di motor pakainya tiap 1000 km walau itu motor sehat. Terus kalau mobil tiap 2.500, padahal di buku manual ngomong paling cepat 500 saja, 5.000 aja. Ya kira-kira kayak gitulah. Pakai oli jelek itu ya bisa nggak merusak kalau pemakaiannya dipercepat. Jadi dipakai separuh dari rekomendasi pabrik lah biasanya. Walau kalau olinya jelek banget ya bisa lebih dari itu. Satu hal yang pasti adalah oli itu beda-beda, nggak ada yang sama. Sama-sama bahan grup 2 bisa beda kemampuannya. Sama-sama dari PAO bisa beda kemampuannya. Sama-sama dari grup 3 bisa beda kemampuannya. Kalau grup 1 kayaknya sudah nggak ada lagi yang pakai bahan grup 1. Oh ya, kecuali Delvaguan ya. Delvaguan ada bahan grup 1-nya, disebut solvent refined. Nah gitu loh, bahan apa, oli grup 1 itu masih kepake sama mobil kan. Jadi mineral itu belum tentu jelek, tergantung ya gimana menyikapinya, gimana trik pabrikan untuk memakai. Mengapa Delvaguan pakai oli grup 1? Sepertinya dipakai untuk meningkatkan kemampuan pelarutan. Oli grup 1 itu mestinya harganya lebih murah daripada ester, tapi ya cukup membantu meningkatkan kemampuan pelarutan. Iya wis lah, gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.